Setelah beberapa abad kemudian, datang orang namanya Porphyrius. Dan dialah yang mengarang kitab namanya Isagoji yang kita baca sekarang ini. Kitabnya nih, Porphyrius. Isagoji. Ini bukan muridnya Aristoteles, enggak, setelahnya ini, setelah apa namanya, Masehi, jauh. Yang mana kitab ini diterjemahkan ke bahasa Arab oleh siapa? Abu Uthman Ad-Dimashqi. Dan kemudian itu diringkas menjadi kitab Isagoji oleh Al-Imam Athiruddin Al-Abhari yang sekarang kitab ini sekarang sama kita ini. Ringkasan daripada kitab Porphyrius itu. Oke, di sini dibilang mantik itu masuk dalam bahasa Arab. Kapan dakhala al-mantik al-Yunani ke Teluk Arab? Itu di zamannya Al-Khilafah Al-Abbasiyah ketika Ma'mun. So Ma'mun nih. Ma'mun bin Harun Rashid. Waktu ketika dia menjadi khalifah. Ini adiknya siapa? Adiknya Amin kan? Harun Rashid punya dua anak, Amin dan Ma'mun. Yang tadinya Amin ini, Masya Allah, Amin ini anaknya Harun Rashid daripada istri yang Masya Allah, istrinya apa namanya, orang merdeka. Ma'mun ini adiknya Amin. Ya. Lebih pintar, lebih jenius. Tapi ibunya hamba sahaya, budak. Oh, betul. Lebih pintar Ma'mun ini. Waktu Harun Rashid meninggal, jelas otomatis kakak yang jadi khalifah si Amin ini. Ma'mun jadi menteri. Tapi muskilah ini, muskilah Allah, siasa itu muskilah. Ada orang dari kelompoknya Amin ini bisik-bisik ke si Amin, inti ini bakal ini loh, apa namanya kalau bahasa kita, dikudeta. Dikudeta sama adik itu sendiri. Dia bakal kerampas tuh. Akhirnya si Amin merencanakan membunuh adiknya si Ma'mun ini karena takut dikudeta. Oh subhanallah, itu nggak berhasil membunuh itu ya kawan. Ngelak si Ma'mun. Ada ceritanya banyak itu. Betul-betul akhirnya marah si Ma'mun ini. Yang tadinya nggak ada niat untuk kudeta sama sekali, gara-gara dikhianati sama kakaknya, dia berontak akhirnya. Dan dikalahkan kakaknya, dibunuh akhirnya kakaknya itu si Amin. Jadilah si Ma'mun. Jadi khalifah. Wah kata. Itu yang cerita yang ma'ruf itu Ustaz. Apa namanya? Si Amin sama Ma'mun, apa namanya? Diminta sama abahnya Harun Rashid, ambilin siwak katanya. Ada 3 siwak. Abahnya bilang ke si Amin, "Mahadi, apa ini wahai Amin?" Kal hadihi masawik. Masawik artinya jamannya siwak. Siwak masawik. Oh, jamil. Ini jawab siapa sih? Si Amin. Lalu ketika ditanya si Ma'mun, "Mahadi ya Ma'mun, apa ini wahai Ma'mun?" Dia bilang kayak gini, "Hadihi diddu mahasinik." Hadihi diddu mahasinik. Gak mau bilang masawi. Kenapa? Betul masawik adalah jamaknya siwak, tapi diartikan masawi ke artinya apa? Kejelekan-kejelekanmu. Gak mau dibilang kayak gitu. Dia bilang, enggak. Ini adalah lawan daripada kebaikan-kebaikanmu. Ah. Waktu abahnya bilang kayak gitu, oh ini berarti jeniusnya nih, yang nomor 2 nih. Gak mau bilang masawi. Dia bilang apa? Diddu mahasinik. Oh, hakata. Banyak cerita-cerita ya, kawan. Oh, luar biasa itu Amin sama Ma'mun. Ala kulli hal. Jadi ceritanya Ma'mun inilah yang memasukkan teman ketika apa futuhat Islam yang meluas sampai sampai apa namanya? Yunani. Memang itu kan masuk daripada daulah Islamiyah sampai runtuhnya daulah Utsmaniyah itu kan. Yang memang Yunani itu termasuk negara Islam. Wah kata. Ada yang bilang setelahnya adalah Abi Ja'far Al-Mansur yang khalifah setelahnya Ma'mun itu. Abi Ja'far Mansur dialah yang memasukkan apa namanya ilmu mantik ke bahasa Arab. Taman Ma'mun menyuruh beberapa ulama yang bisa bahasa Yunani untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani orang-orang sana. Di antaranya ini tokoh-tokoh yang penerjemah ma'ruf ini, Ishaq bin Hunain, wa Abdullah bin Mugaffa, wa Yahya bin Khalid Al-Barmaki, Abu Yahya Al-Buturiq, yutarjim. Mereka terjemahkan ketika muslimin masuk ke Yunani. Ma'mun ini masya Allah orangnya artinya mereka dia ini apa namanya perhatian dengan pendidikan. Ketika dilihat Yunani itu mereka mempunyai ilmu mantik, langsung disuruh itu ulama-ulama itu terjemahin semua ilmu, semua apa kitab itu dan kita pelajarin itu semua. Wah kata. Ini berarti di abad ketiga Hijriah ya kawan. Abad ketiga Hijriah terjadinya cerita itu semua. Wala kulli hal di akhir cerita datanglah seorang ulama setelah itu datang seorang ulama di kalangan muslimin yang masya Allah dalam ilmu mantik yang bernama Abu Nasr Muhammad bin Muhammad Al-Farabi. Hada masya Allah tabarakallah luar biasa beliau nih. Wafat tahun 339 Hijriah. Washtahara fi hadzal fan wa kathru ta'alifu banyak karangannya sehingga beliau dijulukan bi al-muallim tsani, guru kedua. Maha guru kalau bahasa kita ya. Maha guru pertama siapa itu tuh nih? Aristoteles yang pertama. Di kalangan muslimin ini nih orangnya. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi, guru kedua. Ini siapa beliau ini adalah gurunya Ibnu Sina. Ah, beliau ini. Dan guru daripada guru-gurunya Ghazali, Al-Farabi ini. Wah, ini masya Allah luar biasa ya, kawan. Abu Nasr Al-Farabi itu ada cerita. Mungkin insya Allah akhir cerita ini. Beliau yang luar biasa dalam ilmu, bukan cuma ilmu mantik toh. Ilmu banyak yang beliau kuasai. Sampai-sampai diceritakan beliau apa namanya masuk dalam kerajaannya Abi Ja'far Al-Mansur di akhir-akhir khilafahnya itu. Masuk ke aulanya khalifah itu dilihat ini ma'ruf ini orang ini. Ulama tapi pakaian ulama yang kuno gitu. Camping, orangnya zuhud orangnya. Kalau kita lihat baca biografinya luar biasa nih. Zahid wa alim fi kullil funun. Pas masuk ke apa namanya jamuannya ini al-khalifah dia bilang ijlis. Si khalifah bilang ijlis duduk. Dia nanya, haitsu ana atau haitsu anta? Bingung si bapak ini si khalifahnya. Ijlis haitsu anta. Oh haitsu ana. Oh ya khair. Maju
Akhirnya si Al-Farabi maju dan duduk di samping khalifah dan menggeser khalifah sampai keluar daripada singgasananya. Marah si khalifah nih. Loh, dia bilang haitsu ana. Ini haitsu ana sekarang. Dia pakai ilmu gitu lah, falsafah. Sudah akhirnya duduk di sampingnya. Wah subhanallah, Abu Ja'far Mansur itu emang suka sama ulama. Jadi beliau duduk itu di hadapannya semua ulama dari semua fan ada. Yang faqih, yang madzhab macam-macam, yang ahli aqidah. Beliau menyuruh tiap-tiap ulama itu nanyain. Nguji kalau bahasa kita ya. Nguji nih Bapak nih. Tiap-tiap ulama akhirnya apa namanya? Nanyain Al-Farabi ini, yang ahli fikihnya, ahli tasawufnya, ahli ininya, dan semua pertanyaan dijawab dengan jawaban yang luar biasa. Bahkan di cerita itu ada yang ulama tasawuf yang bertanya masalah magam minal magamat katanya. Dan beliau masya Allah ngomong tentang magam yang tinggi, dan dia berkata, ketahuilah tidak ada thariqah tasawuf yang ada di zaman sekarang melainkan aku punya sanad katanya. Dan aku tahu tiap-tiap thariqah itu, dan dalam tiap-tiap thariqah itu aku punya muskilah di situ katanya. Ilmu fikih, wah luar biasa, tahu agwalnya, tahu syarat, wah ilmu hadis sanadnya luar biasa, orang bertajub semua. Udah ngalah akhirnya ngalah. Wah, ini gak ada yang bisa ngalahin Al-Farabi ini. Akhirnya Al-Farabi ini bukan cuma ilmu-ilmu Islami, enggak, ilmu-ilmu duniawi juga, ilmu handasah, ilmu biologi, ada di situ juga ilmu-ilmu ulama falak juga, masya Allah beliau luar biasa falaknya. Akhirnya sudah kalah, sudah KO udah semua. Akhirnya dia minta alat musik. Diminta sama apa khalifahnya, "Aindaka ud?" Itu punya ud enggak? Afik ud kalau bahasa kita ya, gitar Arab itu, gambus. Gal atu jadil ud. Itu bisa emang. Gal nah. Disiapin udnya. Tahu dunia apa ini? Ini keluarin dari katanya di dalam cerita itu. Ini cerita ada di kitab Turwah Mirar, syarahnya Shinggiti ala Zawaid Sulam. Keluarin dari apa namanya, di bawah tangannya itu apa ya, yang itu tuh, yang petikan buat gitar itu. Udah disiapin sama dia totonya. Mulailah dia apa? Ya'zif. Ya'zif kalau bahasa kita. Ya'zif ya. Iya, main gitar Arab. Dengan lagu, dengan nada yang membuat semua orang ketawa. Oh iya, semua orang ketawa ngekek. Kenapa? Karena nada daripada gitar Arab tadi. Oh, ketawa ngekek. Enggak lama kemudian dia gitar lagi. Semua orang nangis. Nada yang sedih. Ini kan kalau nangis sih biasa Ustaz. Kadang-kadang kita dengar lagu itu sampai nangis gitu. Tapi ada lagu-lagu yang bikin tertawa. Cuma nada toh, enggak ada lagu, enggak nada toh. Nangis orang semua. Dia berhenti lagi. Dia akhirnya gitaran lagi, gitar old itu dengan nada yang buat orang ngantuk. Akhirnya semua majelis itu tidur semua akhirnya. Hatta khalifah yang tidur juga akhirnya. Ketika itu ditinggalin semua. Pergi dan baliklah dia bahagia. Itu siapa namanya? Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Diceritakan itu di majelisnya Abu Ja'far Al-Mansur. Ala hikayah di Baghdad waktu itu. Bahagia. Nah, itulah al-muallim tsani, maha guru yang kedua kalau dalam ilmu al-mantiq. Jadi masya Allah luar biasa muslimin